Judul menerima yang terbaik dari Tuhan. Ibadah pertama saya berbicara mengenai benih atau firman. Di dalamnya saya berbicara kalau Anda mengerti sebuah pewahyuan besar ini, ternyata firman itu adalah benih. Benih, kalau Anda bisa menanamkan benih ini di dalam hati Anda akan mengalami perubahan, terobosan, dan Anda akan berbuah. Dalam segala area dalam kehidupan Anda, sekalipun Anda merasa bahwa Anda nggak punya kelebihan, bakat Anda nggak banyak, saudara, Anda punya banyak kekurangan, tapi kalau Anda berhasil menanamkan benih tersebut dalam hati Anda, saudara, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Anda bisa jadi berkat besar, sekalipun hari ini Anda merasa bahwa Anda tidak punya banyak kelebihan. Pendidikan Anda mungkin rendah, ya, saudara, talenta Anda nggak banyak, tapi kalau Anda ngerti rahasianya, Anda akan mengalami perubahan. Anda bisa jadi berkat besar. Yang kedua, saya bicara mengenai mimpi. Mimpi itu penting. Tuhan menciptakan kita nggak sama seperti binatang. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Dengan kata lain, kita ini diciptakan dengan kapasitas untuk bermimpi. Tidak bermimpi itu tidak berada dalam kehendak Tuhan. Tuhan gak mau Anda hidup di dunia ini tidak menggunakan kapasitas dan kemampuan yang Tuhan sudah tanamkan. Yaitu kapasitas untuk bermimpi. Dan bahkan mimpi itu membentuk diri kita. Saya percaya gak ada yang namanya orang besar. Yang ada hanyalah orang-orang biasa yang mempercayai Tuhan untuk perkara yang besar. Orang-orang biasa yang bermimpi besar. Kalau Anda bermimpi kecil, Anda jadi orang yang kecil. Kalau Anda punya mimpi yang besar, Anda jadi orang besar. Jadi sebetulnya nggak ada sebetulnya orang besar. Yang ada adalah orang biasa dengan mimpi yang besar. Itu sebabnya iblis benci pemimpi. Sebetulnya dia takut ada orang Kristen yang berdiri dengan iman, berani mempercayai hal-hal yang besar dalam hidupnya. Itu sebabnya saya bagikan ada 3 cara setan untuk membunuh mimpi Anda atau menghentikan Anda untuk bermimpi. Anda bisa dengarkan pesan lengkapnya dia di YouTube atau di beberapa platform. Yang ketiga, saudara, ibadah ketiga saya bagikan mengenai hikmat. Saudara, kita ini hidup di zaman yang sukar, saudara. Pandemi dan lain sebagainya menyebabkan, saudara, perjalanan kehidupan kita, entah pekerjaan kita dan lain sebagainya, itu menjadi nggak mudah. Kita butuh yang namanya hikmat. Karena apa? Seringkali jalan yang kita lihat itu terlihat lurus tapi ujungnya maut. Sama seperti Lot. Dia melihat sebuah bantaran tempat yang seperti taman Tuhan. Dan dia memilih ke sana. Ternyata dia salah pilih. Tempat itu akhirnya hangus, lebur, gak ada jejaknya sampai hari ini. Namanya Sodom dan Gomora. Dalam hidup ini kita butuh hikmat. Salomo, dia minta sesuatu kepada Tuhan. Dia minta hikmat, bukan kekayaan. Dan Tuhan melihat permintaannya itu baik. Yang keempat, ibadah keempat, saya bicara mengenai iman. Ternyata firman Tuhan ngomong begini, saudara, orang percaya itu hidup karena percayanya, bukan karena melihat. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, karena setan itu bisa menggunakan apa yang kita lihat untuk meruntuhkan iman kita. Nah, itulah sebabnya orang yang beriman itu cara pandangnya berbeda. Yang terpenting dalam hidup kita ini bukan apa yang kita lihat, tapi cara kita melihat itu lebih penting. Saudara, nah saya bagikan mengenai bagaimana kita ini bisa beriman. Cara pandang kita berbeda. Bagaimana mengubah cara pandang. Dengan cara mengubah posisi Anda bisa dengarkan lengkapnya. Nah, di ibadah terakhir ini saya akan bicara mengenai pengenalan. Mari kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang ketiga, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sampai di sini dulu. Saudara, ini adalah keadaan yang Alkitab tuliskan mengenai manusia di akhir zaman. Dengan kata lain, di akhir zaman itu akan muncul masa yang sukar. Dan akibat dari masa sukar yang muncul itu, keadaan manusia jadi tambah buruk. Dikatakan mereka itu jadi egois, mementingkan diri sendiri. Mereka jadi cinta uang. Lalu dikatakan mereka itu garang, tidak suka yang baik, tidak mempedulikan kerohanian atau agama. Mereka berlagak tahu, sombong, memfitnah, suka menjelekkan orang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, dan daftarnya panjang sekali. Jadi keadaan manusia itu begitu buruk. Tapi yang luar biasa di ayat 5 ini yang mengejutkan saya waktu saya baca ayat ini. Coba kita baca ayat 5. Dikatakan begini saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri apa saudara? Kekuatannya. Jadi yang mengejutkan adalah orang-orang yang tadi disebutkan yang karakternya itu hancur dan bobrok, egois, mementingkan diri sendiri, mencintai uang, berlagak tahu, sombong, tidak peduli kerohanian, suka menjelekan orang, garang, memfitnah, tidak menuruti Allah tapi lebih menuruti hawa nafsu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah beribadah. Ngeri nggak saudara? Mereka ini bisa jadi orang-orang Kristen yang rajin kebaktian. Bisa jadi mereka adalah para pelayan Tuhan. Nah, ini memunculkan pertanyaan. Nah, kalau kita ini rajin kebaktian, kita rajin ikut ibadah, kita sudah ikut Tuhan, tapi kalau hidup kita ini makin buruk, percuma kita kebaktian. Percuma kita ibadah. Percuma dong, makin lama kita itu ikut Tuhan kok makin gak berubah hidupnya, tapi makin bobrok. Ini keadaan di akhir zaman. Berarti di akhir zaman itu banyak orang menjalankan ibadahnya, tapi itu gak mengubah hidup mereka. Apa sih? Mereka dikatakan memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Ibadah. Apa kekuatan ibadah? Kekuatan ibadah itu ini. Perubahan hidup. Jadi seharusnya orang yang dulunya egois, harusnya sekarang gak egois. Makin lama kita ini rajin kebaktian ikut Tuhan, harusnya yang dulunya cinta uang, sekarang gak cinta uang. Yang dulunya punya pemikiran bahwa uang segala-galanya dan segala-galanya butuh uang, harusnya makin lama ikut Tuhan, pemikirannya sudah bukan lagi uang segala-galanya. Dan pemikirannya juga nggak boleh segala-galanya butuh uang. Mau tahu buktinya bahwa segala-galanya nggak butuh uang? Coba tanya, kamu di sini dibayar nggak? Nah, nggak segalanya butuh uang kan? Memang uang penting. Ya uang itu hampir-hampir ya kita mau kemanapun aja kita parkir aja butuh uang. Betul ya? Tapi nggak segalanya loh butuh uang. Dan uang juga bukan segalanya. Harusnya makin lama kita ikut Tuhan, cara pandang kita berubah. Makin lama kita itu ikut Tuhan, harusnya yang dulunya sombong sekarang rendah hati. Harusnya semakin rajin kita kebaktian, yang dulunya garang gak bisa mengekang diri, sekarang bisa mengendalikan diri. Yang dulunya temperamen, sekarang tidak. Tapi anehnya di akhir zaman, ada banyak orang yang rajin kebaktian, menjalankan ibadah, tapi dikatakan cinta uang, sombong, suka mengkhianat, suka jelekan orang, berlagak tahu, tidak berpikir panjang, dan segudang daftar yang buruk. Nah sekarang kok bisa ya ada orang yang rajin kebaktian, rajin ibadah, tapi hidupnya gak berubah. Apa alasannya? Saya coba selidiki Alkitab, ternyata saya menemukan. Coba kita buka sama-sama di Hosea.
pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Ini rahasianya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Jadi Nabi Hosea itu sedang dealing dengan bangsa Israel, dia bernubuat. Dia menyampaikan firman. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan itu dealing dengan penduduk negeri ini. Berperkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi dua hal yang pertama itu sebetulnya adalah akibat dari yang terakhir. Karena gak ada pengenalan, gak ada kasih, dan gak ada kesetiaan. Karena tidak ada pengenalan akan Allah. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Mirip gak dengan keadaan manusia di akhir zaman? Mirip ya. Sebab itu negeri ini akan berkabung, seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Nah, ayat 6 perhatikan. Umatku binasa. Karena apa saudara? Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi penyebabnya bangsa Israel di zaman itu dikatakan berbohong, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Karena apa? Karena tidak ada pengenalan akan Allah. Mereka beribadah sih, tapi mereka gak kenal Tuhan. Bahkan dikatakan umatku itu binasa karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka menolak mengenal Allah. Kata mengenal Allah di sini dalam terjemahan New King James itu diterjemahkan begini, my people are destroyed. Umatku itu hancur for lack of knowledge. Lack of knowledge. Kekurangan, kalau dalam bahasa Indonesia lack of knowledge, knowledge itu diterjemahkan sebagai pengetahuan. Tapi dalam bahasa aslinya, ternyata knowledge di sini, itu artinya kata knowledge itu pakai kata da'at. Da'at itu D-A-A-T. Da'at itu adalah kata benda dari mengenal, yaitu pengenalan. Kata kerjanya adalah yada atau mengenal. Yada ini artinya apa? Saudara, da'at ini berasal dari dua suku kata yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya pintu dan mata. Apa maksudnya pintu dan mata di sini? Pintu mata ini maksudnya apa? Jadi orang Israel zaman dulu itu tinggal dalam sebuah rumah dan gak ada jendelanya. Jadi orang kalau di rumah mau lihat keadaan di luar ini lagi, mendung kah atau hujan kah atau banyak angin kah, mereka itu harus keluar dari pintu, keluar dari rumah karena gak ada jendela, keluar dari pintu lalu mereka mendongak ke atas untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang keadaan di luar rumah. Jadi pengetahuan di sini itu pakai kata da'at, itu berarti mengenal. Bukan sekedar teori, tapi mengalami. Sama seperti begini loh. Ada orang kasih tahu saya, Pastor Fuji, di dalam gereja di mimbar, di podium itu ada mimbar. Nah, ini pengetahuan bahwa saya tahu di sini ada mimbar. Yang kedua, saya datang sendiri ke mimbar, lalu saya pegang mimbarnya. Kalau yang satu itu hanyalah pengetahuan, kalau yang satu saya benar-benar melihat dengan mata sendiri bahwa ada mimbar. Nah itu artinya da'at, mengenal, pintu mata. Anda keluar dari pintu dan Anda melihat dengan mata Anda sendiri. Itu namanya mengenal. Katakan amin. Nah jadi rupa-rupanya bangsa Israel
Jadi bangsa Israel itu ternyata mereka itu hancur hidupnya, destroy, dihancurkan hidupnya karena mereka kurang mengenal Allah. Lack of knowledge. Knowledge di sini bukan pengetahuan kognitif tapi mengalami atau mengenal Tuhan. Jadi bayangkan ya, efek pengenalan itu besar banget dalam hidup kita. Karena apa? Kalau Anda kurang mengenal Tuhan, hidupmu hancur. Hidupmu bisa binasa. Nah, disinilah saya tahu kenapa banyak orang Kristen secara lahiriah menjalankan ibadahnya, rajin kebaktian, tapi nggak ada perubahan hidup. Kenapa? Anda bisa rajin kebaktian, tapi nggak ngalami Tuhan. Anda bisa rajin datang ke ibadah, tapi nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah, itulah sebabnya peran pengenalan itu penting. Karena apa? Itu menentukan apakah hidup Anda hancur atau tidak. Saudara, nah di sini saya tahu ternyata orang-orang Israel itu nggak bisa berubah hidupnya karena mereka nggak mengenal Allah, karena mereka lack of knowledge, kurang mengenal Tuhan. Hosea 5 ayat 4. Hosea pasal yang kelima kita baca di ayat yang keempat. Hosea pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya bacakan ya. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah. Kepada Allah mereka. Saya ulangi ya, sudah muncul? Nah, saya ulangi ya. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Allah. Jadi ternyata ada hubungannya antara mengenal Tuhan dengan perubahan hidup. Ada hubungannya antara saudara mengenal Tuhan dengan apa saudara? Anda berbalik. Jadi orang Israel itu nggak bisa bertobat, nggak bisa berbalik. Yang jahat tetap jahat, yang sombong tetap sombong, yang mencuri tetap menjadi pencuri, yang menumpahkan darah tetap menumpahkan darah. Kenapa saudara? Perbuatan mereka nggak mengizinkan mereka berbalik kepada Tuhan karena mereka nggak kenal Tuhan. Nah, berarti penting loh bagi kita ini untuk bertumbuh semakin kenal Tuhan. Ada amin saudara? Nah, kita kembali ke kata da'at tadi, pengenalan. Ya, itu berarti kata benda. Kata kerjanya adalah yada. Di sini. Nah, artinya pintu mata, maksudnya begini, yada itu berarti Anda itu mengenal Tuhan dengan cara Anda melihatnya sendiri, dengan cara saudara itu mengalami sendiri siapa Tuhan itu dalam kehidupan Anda. Coba kita buka Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Versi bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan ya. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan apa saudara? Berhadapan muka. Jadi rupa-rupanya begini loh. Saudara, kita tahu Ayub itu orangnya saleh ya. Dia gak seperti kebanyakan orang yang berbuat jahat, dia saleh. Tapi ternyata dia itu cuma mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Jadi dia kenal Tuhan hanya dari apa? Dari khotbah. Pengetahuanku tentang Tuhan itu dari kata orang, dari khotbah. Tapi sekarang aku mengalami Tuhan sendiri. Mataku sendiri memandang engkau. Ku kenal Tuhan dengan apa saudara? Bahasa Indonesia sehari-hari. Ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Nah disinilah saudara, ternyata pengenalan di benak kita itu beda dengan pengenalan di benaknya Tuhan. Di benak kita, mengenal Tuhan itu berarti kita bisa menjelaskan tentang Tuhan secara teologis. Kita bisa berargumen, kalau orang itu menyerang Tuhan kita, kita bisa berargumen Tuhan kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Oh, kita ini bisa membuktikan secara historis di dalam Alkitab bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begini-begini. Ternyata bukan itu maksudnya. Mengenal Tuhan itu bukan itu. Itu cuma tahu tentang Tuhan. Nah, mengenal Tuhan di sini itu artinya yada. Dan yada itu punya 3 aspek. Yang pertama adalah saudara mengalami Tuhan. Yang kedua, saudara berhubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan, relationships. Jadi yang pertama mengalami Tuhan, yang kedua membangun hubungan, dan yang ketiga dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan atau action. Saudara, makanya saudara ada satu ayat di dalam perjanjian baru, saya akan bukakan tadi saya coba capture saudara. Coba Anda buka 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi aspek mengenal itu yang pertama mengalami. Yang kedua Anda membangun hubungan. Jadi bukan hanya tahu tentang Tuhan. Dan yang ketiga ternyata ada unsur tindakan di situ. Makanya perjanjian baru ngomong begini, tanda seseorang, bukti seseorang kenal Tuhan, itu dari tindakannya, dia nurutin atau taat kepada Tuhan enggak. Nah di situ saya tahu jawaban, kenapa di akhir zaman ada banyak orang Kristen menjalankan ibadahnya, tapi enggak ngalami perubahan hidup. Ternyata mereka enggak ngalami Tuhan, mereka ke gereja, mereka enggak ngalami Tuhan. Mereka ke CG, mereka nggak ngalami Tuhan. Yang kedua, mereka nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi mereka cuma mengandalkan apa? Khotbah-khotbah tiap minggu. Cuman tahu tentang Tuhan dari apa kata orang. Dan yang ketiga, nggak ada tindakan. Nggak ada perubahan hidup. Karena bukti dari seseorang mengenal itu adalah dia menuruti perintah Allah. Katakan amin. Jadi yada itu punya 3 unsur, mengalami, membangun hubungan, dan dilihat dari tindakannya. Saudara, kalau nggak ada tindakan itu membuktikan dia nggak mengalami atau membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, nah di sini, saudara, saya jadi ngerti. Nah kata yada, saya coba selidiki dalam kitab Kejadian, itu kata yang sama, yada itu dipakai untuk ini loh, untuk hubungan persetubuhan suami dan istri. Pakai kata, ya biasanya ada katakan dalam bahasa Inggris, he knew. Knew itu dia mengetahui, itu berarti dia itu lagi, sorry ya, ini bukan bermaksud ini. Tapi dia lagi bersetubuh. Jadi ternyata kata yada itu ada unsur seperti keintiman antara suami dan istri. Nah kata yada ini di dalam perjanjian baru, kalau yada itu kan Hebrew, Ibrani. Di dalam perjanjian baru, kan Alkitab dituliskan pakai bahasa Gerika atau Yunani. Jadi yang selevel dengan kata yada itu adalah ginosko. Nah kata ginosko ini juga dipakai untuk menceritakan seorang suami bersetubuh dengan istri. Kata ginosko itu. Nah satu kali Yesus pernah ngomong soal ginosko. Mau tahu di mana? Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7. Ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Anda masih bersama dengan saya? Pada hari terakhir banyak orang, nah di sini ngeri saya terus terang. Kalau Alkitab ngomong banyak orang itu banyak. Dan apakah saya termasuk di golongan orang banyak ini? Ngeri loh ya. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu? Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau Anda di mall, tiba-tiba ada orang panggil, katakanlah nama Anda Andi gitu ya. Anda jalan di mall lalu ada orang teriak, Andi, Andi, berseru, Andi, Andi. Memanggil nama Anda berarti orang ini kenal dong sama Anda. Kamu kan teman sekolahku.
Kan kita pelayanan bareng, kita ngusir setan bareng, bernubuat bareng. Aku kan pernah lakukan sesuatu bagi kamu. Nah, lalu Anda noleh, katanya dia ngomong aku pernah main sama dia. Dia pernah melakukan sesuatu untuk saya. Tapi kok saya ngelihat, kok gak kenal ya? Siapa kamu? Nah, di akhir zaman banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Berarti ini kenal dong, manggil Tuhan. Jadi ini adalah orang yang merasa kenal sama Tuhan. Tapi ayat 23-nya Yesus ngomong gini. Mana? Oke, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Lihat. Ada orang, Tuhan, Tuhan. Aku kan berbuat demi namamu. Ngusir setan demi namamu. Sok kenal kan? Kenal kan? Tapi Yesus ngomong gini. Sebentar. Aku terus terang ya. Aku gak pernah kenal kamu. Siapa kamu? Ternyata kata mengenal di sini itu pakai kata ginosku. Berarti secara literal Yesus itu ngomong gini. Yesus itu maha tahu loh. Tuhan kita itu maha tahu. Dia tahu tentang kita semua. Tapi Yesus ngomong gini, aku itu maha tahu dan aku tahu semua tentangmu. Tapi terus terang, aku gak pernah berginosko denganmu. Dengan kata lain, aku tidak pernah intim, tidak pernah akrab, dan tidak pernah berinteraksi denganmu. Aku tahu tentangmu karena aku maha tahu. Tapi kita gak pernah berinteraksi. Nah, makanya mengenal itu dua sisi. Kalau Anda ketemu sama orang, ya, lalu orang itu ngaku kenal Anda, lalu Anda ngomong aku gak kenal, itu berarti orang itu cuma tahu. Jadi kalau tahu itu cuma satu sisi, kenal itu dua sisi. Pernah satu kali saya itu di WA sama orang, lalu dia, kamu apa kabarmu, gimana bro, gini. Saya tanya, sorry kamu siapa? Lu, kita kan temen, pernah lo ini. Kita kan teman satu sekolah gini. Ya sebentar, sorry ya aku itu lupa, saya itu kan sungkan kan. Sorry saya itu gampang lupa gini. Kamu ada foto gak? Dia kirimin foto ada 3 orang duduk di meja. Dia ngomong gini, coba tebak siapa aku, hehehe. Saya tebak, kamu ini kan? Salah ternyata. Nah ini namanya berarti kita cuman teman sekolah tapi kita gak kenal. Dia ngaku kenal saya bener-bener gak kenal dia. Nah berarti dia cuma tahu tentang saya, tapi kita gak kenal, kita gak akrab. Kita sama Tuhan juga gitu loh. Kita merasa kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita enggak. Kalau Tuhan ngomong aku kenal juga sama orang ini, berarti itu namanya kenal. Dua sisi. Katakan amin. Tapi kalau kita ngaku kenal Tuhan, Tuhan ngomong enggak, gitu. Itu namanya kita cuma tahu tentang Tuhan dan bukan kenal Tuhan. Saudara, kita bisa tahu tentang Bapak Presiden kita Jokowi. Kita baca buku biografinya dari dia lahir, ya, makanan kesukaannya, warna kesukaannya, bahkan kita bisa tahu pemikiran-pemikirannya, gaya hidupnya. Tapi kalau kita nggak pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi, kita nggak pernah berhubungan, bergaul dengan Pak Jokowi, kita sekalipun tahu banyak tentang beliau, kita hanyalah tahu tentang beliau, tapi nggak kenal beliau. Apalagi kalau Anda ngaku-ngaku, saya kenal loh Pak Jokowi, sementara ketika Pak Jokowi datang ditanya, kenal ini nggak? Enggak. Itu namanya nggak kenal. Nah dari sini, saudara, berarti penting untuk mengenal Tuhan. Nah sekarang saya beranjak di sini. Menurut Anda, kenapa bangsa Israel itu gagal masuk tanah Kanaan? Apakah karena Tuhan itu gak mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan? Apakah Tuhan gak berkuasa membawa mereka masuk ke tanah Kanaan? Kenapa mereka binasa di padang gurun? Sederhana. Mereka menolak kenal Tuhan. Saudara, mereka itu banyak bersungut-sungut, mereka gak percaya sama Tuhan.
Dan ujungnya kenapa mereka bersungut-sungut dan gak percaya? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka memberontak, mereka gak taat sama Tuhan. Saya mau tanya begini, kenapa sih ketidaktaatan kita itu menunjukkan ketidakpercayaan? Orang Israel itu gak taat sama Tuhan, sebetulnya mereka itu gak percaya sama Tuhan. Ditarik, kenapa mereka gak percaya? Karena mereka gak kenal Tuhan. Saya mau kasih contoh ya, tiba-tiba saya datang kepada Anda, gini, Anda didatangi sama satu orang ini orang asing. Lalu orang ini ngomong begini, kasih uangmu 2 juta, besok saya kembalikan 10 juta. Anda taat gak kasih uang Anda? Gak bakal. Kenapa? Gak kenal siapa lo. Tapi katakanlah Anda ketemu sama Pastor Denny. Anda itu teman main, kenal Pastor Denny itu dari kecil. Dan Anda mengenal Pastor Denny ini punya kredibilitas sangat tinggi. Dia itu man of his word. Dia itu gak pernah bohong, dia itu jujur. Plus dia itu orang kaya raya. Amin. Dan Anda kenal dekat. Lalu Anda ketemu sama Pastor Denny. Lalu Pak Denny ngomong begini. Kasih uangmu 2 juta, besok aku berikan 10 juta. Anda kasih enggak? Anda langsung taat. Kenapa? Anda kenal. Katakan amin. Nah, orang Israel itu bolak-balik bersungut-sungut. Bolak-balik gak percaya sama Tuhan di padang gurun. Akhirnya mereka binasa. Apa akarnya mereka itu gak percaya dan bersungut-sungut? Simple. Saya selidiki Alkitab, ternyata mereka menolak mengenal Tuhan. Mana buktinya? Coba lihat ya. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Anda masih bersama dengan saya? Coba perhatikan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Ini Musa disuruh ngomong ya. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui, katakan mengetahui. Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Kapan Tuhan ngomong ini? Saudara, waktu orang Israel itu lagi di padang gurun. Tuhan itu ingin memastikan, aku akan pasti bawa kamu ke tanah Israel. Ke tanah Kanaan. Aku akan membawamu. Aku ini telah membebaskanmu dari kerja paksa perbudakan Mesir dengan tanda-tanda heran, dengan tangan teracung. Supaya engkau mengetahui, katakan mengetahui. Nah, kata mengetahui di sini ternyata pakai kata yada. Supaya kamu mengenal. Jadi ternyata maksud Tuhan membawa mereka di padang gurun, ternyata Tuhan itu ingin mereka mengenal siapa diri mereka. Siapa diri Tuhan. Makanya Tuhan itu setting sebuah skenario. Ya, aku akan hadir di Gunung Sinai. Dan Tuhan hadir, saudara. Tuhan hadir dengan guntur, dengan api, dengan kilat yang menyambar-nyambar, dengan gempa bumi. Tuhan itu dahsyat. Tuhan ngomong, jangan maju sebelum ada tandanya. Bunyi sangkakala. Nah, orang Israel sudah nunggu nih. Mereka lihat Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai. Tibalah sebuah tanda. Tanda itu diberikan. Tuhan ngomong kalau tanda itu diberikan, semua orang Israel disuruh naik ke Gunung Sinai. Supaya apa? Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Supaya waktu mereka rame-rame naik ke Gunung Sinai, mereka ngalami kemuliaan. Mereka ngalami siapa Tuhan. Saudara, dan guess what? Apa yang terjadi? Orang Israel ngomong gini sama Musa. Musa, jadi tanda sudah diberikan. Mereka ngomong, Musa, kami pasti mati kalau kami masuk. Kamu aja yang naik. Nanti Tuhan ngomong apa, kamu yang turun nanti sampaikan kepada kami. Tuhan itu ngundang mereka. Tuhan udah gak sabar ingin memperkenalkan dirinya.
Supaya mereka itu ketika naik ke Gunung Sinai, mereka ngalami hadirat Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Ternyata orang Israel menolak. Di situ saya tahu hati Tuhan sedih. Tuhan ngomong begini sama Musa, sudah gak apa-apa, biarkan kamu aja yang naik. Itu nadanya nada sedih loh. Kamu sendiri aja. Musa naik sendiri, coba lihat kelakuan bangsa Israel. Musa itu ternyata 40 hari di sana. Nah orang Israel itu di pikiran mereka itu cuma satu, tanah perjanjian. Mereka gak sabar, hari pertama, hari kedua, seminggu, 2 minggu gak turun-turun Musa. Mereka ngomong ini Musa pasti mati. Mereka mendesak Harun, bikin patung lembu emas. Ternyata itu adalah kebudayaan Mesir, sesembahannya orang Mesir, anak lembu emas itu. Bikin, jadi akhirnya terdesak, Harunnya minta semua anting-anting gelang emas dikumpulin, saudara dibakar, saudara dan dicetak jadi anak lembu emas. Lalu Harun ngomong begini, inilah Allahmu yang akan membawamu masuk ke tanah perjanjian. Gila enggak saudara? Ternyata orang Israel itu ngebet ingin masuk ke tanah perjanjian. Mereka menolak mengenal Tuhan. Dari sini saya bisa tahu alasan pertama, kenapa orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. Sederhana, catat baik-baik ya. Karena orang Israel lebih mementingkan tanah perjanjian ketimbang pribadi Tuhan. Ketimbang mengenal Tuhan. Jadi ternyata yang lebih penting bagi orang Israel itu tanah perjanjian. Daripada mengenal Tuhan. Alasan kedua, saudara. Kenapa Tuhan itu bawa mereka ke padang gurun? Supaya mereka mengenal Tuhan kan? Tuhan itu mau menyatakan dirinya. Menurut Anda kalau Anda jadi orang Israel, Anda penasaran gak ingin kenal Tuhan? Tuhan yang menghancurkan Mesir dengan 10 tulah. Tuhan yang memberikan penyertaan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan yang bikin mujizat, laut terbelah, mereka nyebrang dengan tanah yang kering. Saudara, lalu di padang gurun mereka masuk, hari pertama jadi padang gurun, mereka gak kedinginan waktu malam, mereka gak kepanasan waktu siang. Karena apa? Ada tudung tiang awan dan tiang api. Belum lagi, di padang gurun itu gak ada air. Mereka memang, waktu berkemah gak ada air. Tuhan keluarkan air dimanapun mereka berkemah. Bayangkan 3 juta orang, 4 juta orang. Kalau satu orang butuh 2 liter per hari, 4 kali 2 berarti 8 juta liter per hari. Padahal di situ gak ada sungai, gak ada kolam, muncul sumber dimanapun mereka berteduh atau mereka berkemah. Jadi pertolongan dan mujizat Tuhan nyata gak? Nyata loh saudara. Tapi waktu Tuhan suruh mereka, ayo kenal aku. Mereka gak mau. Jadi saya tahu alasan kedua kenapa orang Israel gagal. Catat baik-baik ya. Mereka lebih suka, lebih tertarik sama pertolongan Tuhan dan mujizat. Tapi mereka gak pernah tertarik mengenal Tuhan pembuat mujizat. Hari ini kita akan puasa nih. Saudara, ini akan mengevaluasi hati kita. Kita ini selama ini lebih suka pertolongan Tuhan atau mengenal Tuhan. Sayangnya bangsa Israel, mereka itu suka mencari pertolongan Tuhan, tapi gak pernah tertarik mengenal Tuhan. Ironis ya. Ironis loh. Banyak orang Kristen juga sama, hari ini lebih suka, lebih mengejar apa yang Tuhan bisa lakukan kepada mereka, ketimbang siapa Tuhan bagi diri mereka. Ada banyak orang ikut Tuhan karena apa yang Tuhan bisa lakukan. Tapi sangat sedikit orang yang ikut Tuhan karena memang ingin kenal Tuhan. Gak salah dengan pertolongan Tuhan, gak salah dengan mujizat Tuhan. Tuhan kita setia, Dia pembela, Dia penolong kita, Dia Bapa yang baik. Buktinya apa? Orang Israel di padang gurun itu membuktikan bahwa Dia Bapa yang bertanggung jawab. Tuhan pelihara mereka di padang gurun. Betul ya? Tapi pertanyaannya, ada banyak orang percaya itu lebih cari pertolongan Tuhan tapi tidak tertarik mengenal Tuhan.
bangsa Israel, itu gak penasaran siapa yang bikin mujizat 10 tulah ini. Bangsa Mesir yang adidaya itu kok bisa membebaskan kami. Siapa ini Tuhan yang bisa membelah laut? Siapa Tuhan ini yang memberikan tiang awan dan tiang api berjalan menyertai? Siapa Tuhan ini? Harusnya mereka itu penasaran dan tertarik. Waktu Tuhan undang, mereka itu harusnya lari ke Gunung Sinai. Mengalami Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan di situ. Yang ada, mereka kebelet masuk ke tanah perjanjian. Mereka lebih suka janji Tuhan dan pertolongan Tuhan ketimbang pribadi Tuhan. Nah, di titik ini beda dengan Musa. Saudara, coba kita lihat Keluaran 33. Musa doanya apa, saudara? Anda masih bersama dengan saya, amin? Keluaran 33 ayat 13. Kalau teriakannya orang Israel itu, mana tanah perjanjian, mana tanah perjanjian? Lihat teriakannya Musa, itu ini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Beritahu pikiran-pikiranmu, beritahu isi hatimu supaya aku kenal engkau Tuhan. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Mazmur 103 ayat 7 dikatakan begini. Ia telah memperkenalkan, ia itu Tuhan, jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu cuma tahu pertolongan Tuhan dan perbuatan Tuhan. Musa, Tuhan itu memperkenalkan jalan-jalannya. Apa bedanya jalan dengan perbuatan? Saudara, jalan itu artinya rancangan atau pikiran atau isi hati. Saudara, perbuatan itu adalah hasil dari rancangan atau isi hati Tuhan. Atau hasil dari pikiran Tuhan. Yang didapat Musa itu adalah pikiran dan rencananya Tuhan. Yang didapat oleh orang Israel cuman pertolongannya saja. Beda. Yang satu itu pengenalan, yang satu itu cuman pertolongan. Beda nggak? Beda. Kenapa? Orang Israel memang menolak mengenal Tuhan. Mereka lebih condong sama pertolongan Tuhan, sama mujizat. Sementara Musa, ini teriakannya Musa, beritahu aku jalan-jalanmu Tuhan. Pikiran-pikiranmu, rancanganmu, hatimu. Supaya aku mengenalmu. Yang lebih dahsyat lagi, Anda mau tahu? Dia minta satu permintaan yang resikonya itu mati. Kalau dia mati, dia gak bisa masuk ke padang gurun. Ke tanah perjanjian. Apa? Dia minta, show me your glory. Gila gak? Tuhan udah kasih tahu, gak ada orang yang lihat aku bisa hidup. Gak apa-apa. Wah, ini gila ini. Akhirnya Tuhan kasih begini, oke, kamu ada di balik batu, aku akan melewatkan kegemilanganku, kamu cuma lihat punggungku. Kalau kamu lihat semuanya, kamu pasti mati. Ya udah gak apa-apa. Itu teriakannya Musa. Dan yang luar biasa, yang ketiga, yang menurut saya luar biasa. Orang Israel itu kan bersungut-sungut. Disuruh maju, mereka gak mau percaya. Akhirnya Tuhan ngomong gini, kamu 40 tahun di sini. Nah, satu kali saudara, mereka itu gak ada air. Mereka bersungut-sungut, membuat Musa ini emosi. Saudara, kalau Anda handle bangsa yang tegar tengkuk, jumlahnya 4 juta. Terus Anda emosi, itu wajar gak? Lumrah gak? Mereka itu ngomong sama Musa, engkau membiarkan kami mati di padang gurun ini, gak ada air. Akhirnya Tuhan ngomong sama gunung batu ini akan keluarkan air. Tapi Musa gara-gara gregetan sama orang Israel, dipukul gunung batunya. Keluar air, tapi gara-gara kesalahan ini Tuhan ngomong gini, engkau tidak menghargai kekudusanku. Kamu gak akan pernah masuk di tanah perjanjian. Waduh, kalau Anda baca ini, fair gak sih? Musa itu ya kepengen masuk tanah perjanjian, saudara. Gara-gara kesalahan
Cuman harusnya disuruh ngomong tapi ini dipukul. Fatal, gak boleh masuk. Tapi coba lihat, lalu Tuhan karena jengkel sama orang Israel itu saudara. Tuhan ngomong begini, aku gak bisa menyertaimu. Karena kamu pasti mati kalau aku menyertaimu. Gini aja, tak kirim malaikat, nanti malaikat ini akan menyertaimu masuk ke tanah perjanjian. Kalau ada musuh menghadang, malaikat ini yang akan beresin. Percaya sama saya ya, saya nggak buka ayatnya tapi ini pakai bahasa relevan. Jadi Tuhan itu janjikan, malaikat ini pasti take care semuanya. Kamu ketemu sama musuh siapapun, kamu pasti akan merebut tanah Kanaan, tapi aku nggak menyertaimu. Lalu Musa mendatangi Tuhan, dia nego sama Tuhan. Dia ngomong gini, jangan Tuhan, biarin aku aja yang dihukum, jangan orang Israel. Lalu Musa ngomong begini, saya carikan ayatnya ya sebentar ya. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Keluaran 33 ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Tuhan ngomong, tapi terhadap kamu, aku akan membimbingmu sih. Tapi untuk orang Israel, aku cuman kasih malaikat. Lalu dia nego ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini luar biasa loh. Musa ngomong gini, kalau engkau sendiri nggak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari padang gurun ini masuk ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, Musa itu menunjukkan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Bagi Musa, kehadiran Tuhan lebih penting dari tanah perjanjian. Lebih baik aku mati di padang gurun bersama Tuhan daripada aku masuk ke tanah perjanjian tanpa Tuhan. Saudara, kenapa Musa bisa punya hati seperti ini? Karena memang bagi Musa, yang penting itu bukan berkatnya, pertolongannya, dan tanah perjanjiannya. Tapi yang lebih penting adalah dia ingin kenal Tuhan. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Nah, saya tutup dengan ini saudara. Saya tutup dengan kisahnya Salomo. Saudara, saya catat ya, tadi saya capture data tahun 2012. Salomo ini satu kali ngalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu dia minta hikmat. Gara-gara itu dia jadi sukses, dia jadi orang yang berhasil. Ya, coba saya lihat ya. Warisan Daud yang dia terima, kekayaan dari Daud papanya, itu 100.000 talenta emas. Itu 3.400 ton emas. Kalau 1 kilonya itu 1 juta sekarang, kalikan aja. Nah ini data tahun 2012 ya. Waktu itu emas mungkin 1 gramnya itu belum 1 juta, itu 175 billion US dollar. 175 miliar ya US dollar. Nggak tahu saya keliru nggak ya, pakai Inggris aja ya. Lalu 1 juta talenta perak atau 34.000 ton perak. Itu 30,6 billion US dollar. Perunggu dan besi itu 7,6 billion US dollar. Ini 2012. Kayu dan batu yang tidak terhitung harganya 1,9 billion. Jadi ditambah aja, dia dapat warisan dari papanya aja segitu. Belum, saudara, sumbangan pribadi dari Daud untuk membangun bait suci. Ya, lalu sumbangan dari pejabat, belum saudara, tiap tahun dia itu menjabat 40 tahun Salomo itu. Tiap tahun itu berapa puluh ton emas dia hasilkan penghasilannya, belum perak, belum yang lain-lain. Kandangnya, saya baca Alkitab, kandang kudanya itu 40.000. Berarti kudanya berapa? Kalau kandangnya aja 40.000, kudanya itu loh berapa jumlahnya. Saudara, jadi grand total semuanya ya, ini saya kasar ya, tahun 2012 ada orang yang coba menaksir total kekayaan dia itu 231 billion US dollar. Di compare sama tahun 2012 orang terkaya nomor 1 itu
Carlos Slim Helu itu cuma punya 69 billion US dollar 2012. Yang kedua, Bill Gates itu 61 billion. Yang ketiga, Warren Buffett itu 44 billion. Itu digabung tiga-tiganya, nggak bisa mencapai kekayaannya Salomo. Berarti Salomo itu kayanya bukan main. Suksesnya bukan main. Tapi tahu nggak saudara? Ternyata Salomo, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dia nggak lanjut mengenal Tuhan. Buktinya di mana? Ini buktinya. Dia punya 700 istri, 300 gundik. Berarti orang ini kosong nih hatinya nih. Kalau Anda kenal Tuhan, gak mungkin istrimu 700. Do you mudeng? Gak mungkin Anda punya 300 gundik. Plus, di akhir hidupnya, dia menyembah berhala. Karena dorongan istri-istrinya itu. Bukan hanya menyembah berhala, dia bangun bukit-bukit pengorbanan. Untuk penyembahan-penyembahan berhala. Aduh sayang sekali Salomo. Punya hikmat tapi gak lanjut kenal Tuhan. Makanya dia tulisan-tulisannya di kitab pengkhotbah. Di ujung akhir hidupnya. Dia ngomong semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Sayang. Menurut saya sayang. Salomo tidak kenal Tuhan seperti papanya Daud. Alasannya kenapa? Saya tutup dengan satu ayat ini. Inilah alasannya kenapa Salomo itu bisa nyembah berhala, punya 700 istri, 300 gundik, bahkan membangun bukit-bukit pengorbanan bagi penyembahan berhala. Ini alasannya. Kita baca sama-sama di 1 Tawarik 28 ayat 9. Ini alasannya. Dia melupakan nasihat Daud ayahnya sebelum Daud itu meninggal. Ada sebuah nasihat yang diberikan kepada siapa? Daud kepada Salomo. Ini nasihatnya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah papamu ini. Beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia dikenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Apa nasihatnya Daud sebelum dia meninggal? Salomo anakku, kenallah Tuhan papamu. Dan Salomo melupakan pesan terakhir papanya ini. Dia punya hikmat, dia berhasil. Ternyata Salomo, keberhasilan itu lebih penting daripada pengenalan. Bapak Ibu, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Saudara, kita ini bisa loh rajin kebaktian, tapi gak kenal Tuhan. Saudara, penting untuk kita ini mengejar pengenalan. Kita gak boleh puas dengan perjumpaan. Oh ya, aku di KKR ini, aku dilawat Tuhan, tapi berhenti di situ. Anda gak bertumbuh dalam pengenalan. No, jangan. Salomo itu ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi dia berhenti di situ, dia gak lanjut bertumbuh dalam pengenalan. Ada amin? Lanjut yuk kita sama-sama makin mengenal Tuhan. Untuk mengenal, kita butuh mengalami, kita butuh membangun hubungan. Berarti harus ada quality time dan quantity time. Dan yang ketiga hasilnya adalah tindakan yang dihasilkan dari pengenalan itu. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka ini mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan Allah yang kuat itu, waktu disuruh nyembah patung mereka gak mau. Tuhan pasti tolong kami, kalaupun gak tolong ya udah biarin kami mati. Itu loh efek dari pengenalan akan Allah. Saudara, Daniel, kalau kamu dicari-cari kesalahannya, akhirnya dia dijebloskan. Kemana? Gua singa. Karena gak boleh berdoa kepada Tuhan di zaman itu. Tapi Daniel tetap berdoa, walaupun taruhannya dimasukkan ke gua singa. Dengan kata lain, saudara, Daniel itu kenal Tuhan.
Bisa dilihat dari mana? Dia nggak peduli. Kalau ada larangan nggak boleh nyembah Tuhan, dia tetap nyembah Tuhan. Pengenalan akan Allah yang kuat, itu menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang luar biasa. Tutup Alkitab kita datang